akan berkoordinasi dengan DMI Pusat untuk mencari standar masjid ramah anak dan lansia. Saat ini saya bersama Kolonel Kalisa Komandan kita. Baru-baru ini kita diberikan fasilitas semua. Kalau tidak ada tanggapan, berarti kita setuju ya program. Penataan terkait arah kiblat dalam pelaksanaan ibadah. Hal ini bidang kami menyarankan adanya kerjasama dengan Kementerian Agama Kota Depok dalam hal penentuan arah kiblat bagi mushola dan masjid yang akan membangun tempat ibadah. Yang ketiga, menyiapkan sistem dan dukungan dalam pengurusan legalitas dan sertifikasi tanah wakaf, pembangunan masjid atau mushola,
menindaklanjuti MOU DMI dengan BPN Kota Depok dan Tata Ruang dan Kementerian Agama terkait dengan sertifikasi tanah wakaf dan mendorong membantu pengurusan pengurus DKM bila tanah wakaf belum ada akta ikrar. Program jangka pendek yang ketiga yaitu nanti akan bekerjasama atau berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya, baik dinas sosial maupun lembaga instansi sosial lainnya. Dilanjutkan untuk program jangka panjang itu terbagi dua juga. Yang pertama itu pengadaan mobil siaga, itu semacam mobil double cabin karena mobil tangga bencana harus yang gagah gitu. Dan juga ambulan. Yang kedua program jangka panjang yang kedua yaitu program orang tua asuh, nanti akan diseleksi sehingga mereka juga nanti akan dilanjutkan ke program pembinaan mengikuti pengajian-pengajian taklim dan lain sebagainya. Itu mungkin program secara jangka pendek dan jangka panjang yang dapat kami sampaikan. Nanti detailnya akan kami kirim melalui file PDF bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa, zakat, sedekah dan wakaf. Banyak duitnya di sini dah bidang ini. Banyak duitnya. Insya Allah banyak duitnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bidang siswa ada beberapa anggota, beberapa tidak hadir ya, ada 4 orang. Alhamdulillah ada beberapa program kami bagi menjadi 3 program, yaitu yang jangka pendek, kemudian menengah dan panjang. Yang pertama adalah peningkatan jangka pendek, peningkatan kesadaran masyarakat untuk berwakaf. Melalui yang pertama ini karena ini kan wakaf ini kan bukan hanya saja wakaf barang, tanah atau yang lainnya, wakaf uang juga ini perlu juga diketahui oleh jamaah. Yang pertama melalui sosialisasi. Kemudian yang kedua ini juga bisa dimasukkan di dalam materi wakaf ini bisa juga dimasukkan di dalam para ustadz, para kiai di dalam khutbah Jumat. Jadi untuk metode sosialisasinya bisa melalui peran-peran ustadz untuk menyampaikan di dalam program yang pendek, yaitu mengadakan pelatihan zakat untuk pengurus masjid pada bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ya, dalam hal ini nanti kita kombinasikan dengan pengembangan dari program bidang Ziswap gitu. Dengan harapan pelatihan zakat ini adalah momentum yang pas karena posisinya adalah di bulan suci Ramadan tersebut. Kemudian program yang kedua yang disebut dengan jangka menengah, yaitu pelatihan mubaligh dan mubalighah. Ya, sebagaimana kita ketahui nanti terkait pelatihan mubalighah ini ada beberapa materi yang kita akan kembangkan. Misalnya materi ukhuwah Islamiyah, materi saqafah Islamiyah, materi at-tari al-islami, materi retorika dakwah dan seterusnya. Itu nanti kita akan berikan pada pelatihan mubaligh dan mubalighah tersebut. Terkait hal ini, bila nanti ada dana yang memadai atau ada sponsor secara khusus, tidak menutup kemungkinan kami akan mengadakan atau menyelenggarakan secara intensif begitu terkait pelatihan mubaligh dan mubalighah ini. Kemudian untuk jangka panjangnya adalah penerbitan buku dakwah dan buletin. Ya, kenapa kita kategorikan penerbitan jangka panjang? Karena ini bahagian daripada dakwah dengan DMI Pusat untuk mencari standar masjid ramah anak dan lansia. Karena ini tadi menjadi amanah DMI Pusat dan DMI Provinsi, serta mensosialisasikan standar masjid seperti apa yang ramah anak dan lansia. Kemudian jangka menengahnya kami akan memilih masjid sebagai piloting setiap kecamatan yang menjadi standar masjid yang ramah anak dan lansia, sehingga kita tidak terlalu sulit kalau per kecamatan untuk pilotingnya. Kedua,
jangka panjang meningkatkan pembinaan kelompok lansia. Tentunya jangka pendeknya mendata masjid lagi jamaah lansia dengan menggandeng remaja masjid dan para ibunya ikut serta dalam pembinaan lansia untuk bidang pendampingan religius. Karena banyak sekali di masjid-masjid lansia itu mulai dari standar ibadahnya, cara dia sholat, mungkin kadang bingung mau bertanya. Sehingga di sini kita ingin punya posko di samping menjadi ramah anak dan lansia juga menjadi pendamping di dalam bimbingan rohani. Pendel depan, halaman depan ini menyelenggarakan tentang optimalisasi penataan sound system. Program penataan sound system pengeras suara di masjid dengan pengoperasian program utama. Kegiatan imam, azan, dan pengkajian sehingga menghasilkan kualitas suara yang sesuai, merdu, dan terstruktur guna menjaga lingkungan yang harmoni. Nah, implementasi kita akan menyelenggarakan sesuai rekomendasi, menyelenggarakan diklat pengelolaan sound system masjid dengan meminta dari para pengurus DKM masjid, ya minimal satu masjid itu ada 2 orang yang dikirim untuk diberikan pelatihan atau pengarahan di training dari para pakar, para teknisi profesional sound system, minimal dari tata cara penggunaan mikrofon, kemudian tata letak penggunaan speaker corong, kemudian speaker ruang indoor, speaker indoor, ruang dalam, pelatihan bidang audio sound system tiap kelurahan, ya di masing-masing kelurahan. Saya Asman Ridanain, tim kami ketuanya Pak Wisnu Broto, izin hari ini nggak bisa hadir. Ada juga Pak Haji, Pak Ustaz Nisin, Ustaz Rade, Aan Humaydi, dan Ustaz Aminuddin. Yang pertama, membuat sistem koordinasi berbasis masjid untuk wadah akselerasi dan menggali potensi masjid-masjid sekota Depok. Yang kedua, pemberdayaan umat dengan membantu menyelesaikan masalah permodalan, pemasaran, dan proses bisnisnya agar umat mengerti akses permodalan. Terus kemudian nomor 3, bekerjasama dengan OJK untuk pemberian penjelasan tentang produk keuangan dan risikonya. Keempat, memfasilitasi peningkatan kualitas ekonomi UMKM dengan menggandeng masjid di Depok. Nomor 5, pembentukan jiwa dan karakter kewirausahaan berbasis masjid dengan mengadakan seminar pelatihan dan program capacity building lainnya dalam rangka peningkatan kualitas perekonomian berbasis masjid. Yang ketujuh, memantau dan mengidentifikasi berbagai program bantuan dan kerjasama baik dari pemerintah maupun dari berbagai pihak atau lembaga lainnya yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ekonomi berbasis masjid. Yang ke-8, membentuk dan mengembangkan koperasi masjid di bawah koordinasi Dewan Masjid Indonesia Kota Depok. 10, mengembangkan kreasi dan inovasi pemberdayaan ekonomi syariah berbasis masjid. 11, mengadakan kegiatan bazar produk-produk masjid. 12, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh baik itu pengurus DMI maupun pengurus masjid di bidang kewirausahaan. 13, membantu memfasilitasi pembentukan pusat-pusat kegiatan ekonomi berbasis masjid dan masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat Islam. 14, bekerjasama dengan vendor untuk menguatkan ekosistem pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dan masyarakat. 15, bekerjasama dengan pengusaha travel wisata maupun travel haji dan umroh untuk pengelolaan calon jamaah umroh.
16 melakukan kerjasama atau investasi dengan mitra potensial di bidang usaha produktif untuk pengembangan ekonomi DMI. 17 berkoordinasi dengan bidang terkait dari DMI untuk pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah untuk dikelola dalam rangka penguatan ekosistem unit usaha milik DMI. 18 membentuk microbank DMI bekerjasama dengan pemerintah yang sedang membentuk ini untuk penyaluran dana simpan pinjam yang dikelola untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. 19 menerima dan mengelola dana iuran masjid binaan DMI untuk pengembangan dan penguatan DMI. Terkait dengan penerimaan dan pengelolaan dana iuran ini, saya pribadi mengusulkan seandainya memungkinkan, anggaplah di masjid di Depok ini berjumlah 1.400. Seandainya 400 masjid saja mengumpulkan uang 500.000 per bulan untuk DMI, itu sudah terbayang berapa jumlahnya, dan itu sangat wajar gitu. Sama kayak kita mengumpulkan pajak kepada pemerintah, pemerintah mengelola kita atau memberdayakan masyarakat Indonesia. Kalau nggak diingetin lupa. Ya, alhamdulillah. Baik, kita di bidang hubungan antar lembaga dan hubungan wilayah. Ini namanya agak unik ya. Saya lagi meraba-raba juga. Dan kita tidak banyak-banyak, Pak Juber. Kita ada 2 program saja. Program yang pertama adalah mengaktifkan dan meningkatkan hubungan DMI Kota Depok dengan lembaga atau organisasi baik pemerintah, swasta maupun sosial kemasyarakatan. Jadi kita coba jalin hubungan lah dengan lembaga-lembaga lain biar DMI ini semakin dikenal dan bisa berkolaborasi. Kemudian program kedua ini yang menurut fotokopi yang saya dapatkan yang bisa dari Pak Juber juga adalah mengembangkan perpustakaan masyarakat berbasis masjid. Kan di situ ada. Saya pilih 2 program itu karena tadi Pak Sutrisno menyampaikan jangan banyak-banyak programnya, yang penting bisa dilaksanakan. Baik, itu 2 program. Kemudian di breakdown menjadi kegiatannya. Untuk yang program pertama tadi adalah yang pertama bentuk kegiatannya adalah ada 3 kegiatan. Yang pertama komunikasi dan kolaborasi dengan Forkopimda Kota Depok. Jadi kita coba berkomunikasi, berkolaborasi dengan Pemkot, dengan Polres, dengan Kodim gitu ya, supaya ada hal yang bisa dilaksanakan bersama. Kemudian dengan ormas ya, komunikasi dan kolaborasi dengan ormas-ormas di Depok, apa itu MUI, Muhammadiyah, NU, Basnas dan lain ya, yang lain-lain yang ada di Depok kita akan list nanti dan kita akan komunikasi dan kolaborasi. Yang tidak hadir hanya kami berdua yang hadir. Tadi sudah ada 3 orang akhwat tapi izin pulang, termasuk anak Pak Eko ya, tadi Laras izin pulang. Anak Buya juga tadi. Anak Buya juga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang kaderisasi pemuda dan remaja masjid memiliki beberapa program unggulan berdasarkan hasil rekomendasi dari program kerja Departemen Kaderisasi Pemuda dan Remaja Masjid DMI Pusat. Yang pertama, dalam hal menata dan mengembangkan kelembagaan dan komunitas pemuda dan remaja masjid, insya Allah kita akan bersinergi dengan Prima DMI Kota Depok akan membentuk kepengurusan Prima DMI ya, Prima Kecamatan DMI se-Kota Depok, yaitu 11 kecamatan. Yang insya Allah ini mission impossible, tapi insya Allah di periode ini kita bisa lakukan. Insya Allah. Positif. Yakin. Yang kedua, mengadakan diklat kaderisasi kepemimpinan pemuda remaja masjid. Sebagaimana kita ketahui ya, pembinaan leadership di seluruh masjid khususnya di Kota Depok ini sangat minim sekali, sehingga bahkan di tingkat nasional ya kita kekurangan kepemimpinan dari masjid. Seandainya ini disadari oleh semua DKM ya, coba bayangkan sekarang saja
dari hampir, kalau saya sering keliling nih, kan saya ini merbot keliling ya, sering bersih-bersih masjid, saya akan tanyakan yang pertama kali, bagaimana aktivitas remaja masjidnya. 98% itu tidak ada aktivitas remaja masjid. Ini menjadi keprihatinan kita bersama ya, seharusnya. Coba bayangkan 10-15 tahun yang akan datang, apakah yang mengisi masjid ini masih RK alias remaja kolot gitu kan ya, aki-aki, terus bahkan mungkin akan kosong. Oleh karena itu kita akan melakukan diklat kaderisasi kepemimpinan pemuda remaja masjid. Dalam hal ini kita akan bekerja sama dengan Basnas Pusat. Tadi saya sudah menghubungi pihak Basnas Pusat. Kita akan mengadakan training remaja masjid tanggap bencana. Kalau tidak ada tanggapan, berarti kita setuju ya program 12 bidang program kerja usulan dari masing-masing bidang kita sepakati. Bismillah, semua setuju ya? Setuju. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sah. Sah. Hasil rapat kerja DMI Kota Depok periode 2022-2027. شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا طربا وحين من زاح بدر الذي شاء له تورق الصبح في كافي وانتصبا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين. Ya, assalamualaikum pemirsa, ini tukang masaknya. Nah ini pakar-pakarnya, masya Allah ikut makan, ya insya Allah nanti kita live ya, insya Allah live ya, ntar malam insya Allah. Assalamualaikum, silakan. Makanan hari ini kita makanan ala kampung. Masya Allah. Ala kadarnya namanya. Ini makanan ala kadarnya nih. Iya. Ini produk bedahan ya rupanya. Produk bedahan. Ya Ki, lanjut Ki. Pak polisi. Lebih cepat lagi. Karena ada masjid-masjid tertentu yang mengharapkan sound system Pak, masih ada Pak. Iya. Tapi tadi program yang itu Ki, yang diusulkan itu bagi cyber itu, saya baru bahasa beliau luar biasa itu. Itu sudah dikerjakan oleh pusat. Iya, udah ya. Insya Allah Depok nyusul. Kayak kalau Ki Solehan mah udah sukses 1 abad. Luar biasa nih. Udah terdengar seluruh dunia. Luar biasa. Ya. 1 abad. Enggak 1 abad menuju. Sudah ya. Udah kan? Tuh Hijriah kan udah ya? Ya silakan Pak Haji Kolonel. Ini makanan bukan ide antum nih Pak Haji. Ini ide orang Kampung Bedahan. Silakan antum.
banyak ikan gurame karena Ya Allah. Gak apa-apa. Ini Pak Corona ini langsung dari Madiun nih, saya langsung dari Madiun. Oh, pakai ini dulu. ini guramenya nih, ini namanya gurame. Silakan Ki, ini guramenya harus dihabisin. Ini jarang makanan seperti ini di acara resmi. Silakan para kiai, ini makanannya luar biasa hari ini. Makanan sederhana tapi kayak di kampung kita gitu ya. Makanya ini juragan gurame ngirim-ngirim. Gitu kiai ya, silakan Bu aja. Ini makanan kita walaupun sederhana ya. Insya Allah berkah, karena jarang ya makanan seperti ini dalam acara resmi ini, nggak ada makanan kayak gini. Masya Allah, ini baru pertama kali nih di Indonesia. Silakan. Ini makanan bukan makanan Arab ya, tapi ini makanan model makanan bedahan. Nah, Ustadz Wahrul Roji makannya kayak gini nih. Ini produk bedahan. Ini namanya makanan ala orang kampung. Jadi kalau di restoran sudah umum. Maka ini ala kampungan. Namanya lembek. Masya Allah. Ini luar biasa. Makan ala kampung. Ini namanya makanan ala kampung. Jadi murah meriah. Murah meriah Pak Haji, Pak ayo. Jangan lupa telurnya dihabiskan. Muhyi, biar ceramahnya lancar, makan telurnya dihabisin. Masya Allah. Oke, silakan. Ini makan ala kampung, mohon maaf lahir batin. Masya Allah. Ayo makan. Luar biasa saudara kita nih, ayo silakan. Jarang nih makan kayak ginian, Ustaz. Ini namanya makan ala kampung nih, Masya Allah. Ayo para Ki, silakan. Ini namanya makanan ala kampungan. Kampungan. Ala kampung, tapi yang penting nikmat ya, Masya Allah. وما تكلم جذع في الحشا طربا وحين من زاح بدر الغشاء له تورق الصبح في كافي وانتصباحا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب